Hari ini kita akan fokus membahas soal review untuk UTS, persiapan untuk UTS. Nah, soal reviewnya sudah saya share beberapa hari yang lalu ya. Semuanya sudah mencoba latihan. Ya, Pak. Oke, saya mau langsung saja ya. Yang mau dibahas soal nomor berapa terlebih dahulu. Di sini ada total 41 soal ya yang bisa kalian pakai untuk latihan. Soal nomor berapa dulu yang mau dibahas? Nomor terakhir, Pak. 41. Nomor 41. Oke. Nomor 41. Sebuah gelas berbentuk kerucut memiliki perbandingan jari-jari dengan tinggi 2:3. Jika gelas tersebut diisi air dengan laju 2 cm kubik per detik, maka laju perubahan ketinggian air pada saat jari-jari permukaan airnya 4 cm adalah sini sebenarnya kurang jelas juga ya soalnya. Kerucutnya bentuknya titiknya di atas atau di bawah. Oke, anyway. Di sini kita punya jari-jari R ya dibanding tinggi H adalah 2:3. Maka R adalah 2/3 H. Kemudian volume kerucut adalah apa volume kerucut? Volume kerucut adalah apa? 1/3 PR pangkat 3, Pak. 1/3 Pi R kuadrat H. Coba dicek lagi rumus volume kerucut. Rumus volume kerucutnya masih ingat? Sepertiga PR kuadrat T, Pak. Iya, tingginya kan H ya. Ya di sini saya pakai H, pakai T juga nggak apa-apa. Saya mau pakai H karena kalau T itu biasanya dipakai untuk variabel yang dipakai untuk waktu. Jadi biar nggak bingung saya pakai H saja. Nah karena di sini yang ingin ditanyakan adalah laju perubahan ketinggian air. Berarti kan yang ditanyakan adalah dH dt adalah berapa, itu kan ya. Maka volume ini kemudian kita punya di sini dV dt-nya adalah berapa?
DVDT-nya adalah berapa? 2 cm kubik per detik ya, Pak. DVDT-nya adalah 2 ya, 2 cm kubik per detik. Kemudian yang kita punya lagi informasinya apa? R-nya, Pak, radiusnya. R-nya adalah 2/3 H. R-nya adalah 4 4 cm. R banding H ini adalah perbandingan ya, beda lagi. Oke. Nah, di sini karena yang kita punya adalah DVDT dan R, ya. Padahal yang kita mau cari adalah DHDT ya. Berarti Iya, apa Pak. yang harus kita lakukan? Atur rantai, Pak. Berarti di sini kita perlu 2 langkah untuk mengerjakan. Ya. Kira-kira gimana? Pertama, kita ubah volume ini menjadi fungsi dari jari-jari dulu. Ya. Jadi kita punya 1/3 pi R kuadrat hanya adalah 3/2 R. Sehingga kita punya volumenya sekarang adalah 1/2 pi R pangkat 3. Dari sini kita turunkan ya, dV dt adalah apa? dV dt adalah apa? 2 cm kubik per detik. Adalah 2, bukan, ini yang dimaksud. Saya jadi ikut kalian. Yang dicari adalah turunannya. Kan ini saya makanya kasih arah ke bawahnya apa? Ini kita punya rumus volumenya adalah setengah pi R pangkat 3. Berarti dV dt-nya apa? 3/2 3/2 pi R kuadrat pi R kuadrat dr dt. dr dt ya. Berarti dari sini kita akan punya dr dt-nya adalah 2/3 pi R kuadrat dV dt ya. Yang mana kalau kita evaluasi dengan nilai yang ada di atas itu ya. Kita evaluasi ini ke sini. Ini jadi sama dengan apa? Sama dengan 2/3 pi R-nya berapa? R-nya ada 4 kuadrat. 4 kuadrat ya. Kali dV dt-nya berapa? 2 cm kubik. 2. Ya, ini bisa kita coret ya. 2 kali 2 kan 4 ya, makanya 4 kuadratnya habis. Sehingga kita punya dr dt-nya adalah 1/12 pi cm per detik. Nah, ini baru dr dt ya. Padahal yang ditanyakan adalah DHDT. Nah, kita dapat dari mana DHDT? Kita punya dari yang atas ini ya. H adalah 3/2 R. Ya. Maka dari itu kita punya DH. DT adalah apa?
kalau hanya adalah 3/2R, DH/dt-nya apa? Tiga per dua dr/dt, Pak. Ya, 3/2 dr/dt ya. Kemudian informasi yang kita punya, dr/dt-nya sudah kita hitung ya. Jadi ini kita hitung lagi, jadi 3/2 kali 1/12 pi cm per detik. Atau yang paling tepat adalah jawabannya 1/8 pi cm per detik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, saya masih bingung Pak, di yang sebelum terakhir kan dV per dt sama dengan 3/2 pi r kuadrat dr dt. Itu kenapa diturunin Pak dr dt? Ya kan R-nya tidak konstan ya. Dia kerucut. Jadi jari-jarinya akan selalu berubah kalau kita isi. Ya, betul nggak? Iya Pak. Kita selalu asumsikan variabelnya yang ada itu adalah fungsi dari T. Itu kita harus selalu asumsikan seperti itu ya. Jadi kita punya variabelnya adalah V, R, dan H. Kemudian dari relasi kita punya H adalah 3/2R, maka V-nya itu kita bisa tulis ulang menjadi setengah pi R pangkat 3. Dari sini, kemudian kita turunkan terhadap T. Ya. Kita turunkan terhadap waktu T. Jadi V-nya diturunkan terhadap T, R pangkat 3 juga diturunkan terhadap T. Ya. R pangkat 3 diturunkan terhadap T adalah R kuadrat dr dt. Pakai aturan rantai. Baru dari sini kita dapat dr-nya apa, kemudian kita substitusikan nilai yang kita punya. Sehingga kita dapat dr-nya adalah 1/12 pi. Kalau saya nggak salah hitung ya. Nah, setelah ini apakah selesai dengan kita menyelesaikan dapat dr dt? Belum ya, karena yang ditanya adalah laju perubahan ketinggian air. Ketinggiannya adalah H. Berarti yang ditanya adalah dH dt. Nah, dapat dari mana? Karena kita punya relasi, ya kita punya hubungan H sama dengan 3/2R, maka kita tahu bahwa dH dt adalah 3/2 kali dr dt. Baru kemudian dr dt-nya yang sudah kita hitung tadi kita masukkan sehingga kita dapat 1/8 pi cm per detik. Sudah lebih jelas, Akasha? Ya udah Pak. Sudah tahu Pak, alasannya? tapi Pak, ini yang kalau yang dr dt sama dengan 2/3 pi R kuadrat itu 2 dari mana Pak? Ngambil dari dv dt-nya. Oh, dr dt adalah 2/3. Ini kan kita punya dv dt adalah ini. Iya. Oh, oke Pak, oke Pak. Kan tadi kita turunkan dulu ya V-nya ya. Ini saya kasih ini jelasnya. Dan kita turunkan yang mana? Ya, kan V sekarang adalah sama dengan setengah pi R pangkat 3. Makanya kita turunkan terhadap T, dapat dv dt adalah 3/2 pi R kuadrat dr dt. Sehingga kalau kita mau mencari dr dt-nya, ya tinggal kita pindahkan 3/2 pi R kuadrat ke sebelah kirinya sama dengan. Ya. Sehingga kita punya dr dt adalah 2/3 pi R kuadrat kali dv dt. Sudah lebih jelas? Iya, dipindah ruasin ya Pak, makanya kebalik. Oke Pak. Ada lagi yang ingin bertanya dari sini?
Oke, kalau nggak ada soal nomor berapa lagi? Soal nomor berapa lagi? Empat puluh, Pak. Dari bawah. Nomor 40. Ini kenapa tanyanya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini? Karena kalian trauma dengan soal apa namanya? Soal cerita atau gimana? Mudah-mudahan enggak ya. Mungkin agak susah dikomposisinya, Pak. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Sebuah drum berbentuk silinder, jadi bentuknya silinder. Silinder itu ya silinder, tabung. Dengan jari-jari 50 cm. Diisi air hingga ketinggiannya 40 cm. Jika di ketinggian tersebut laju perubahan ketinggian air adalah 1 cm per detik, maka tentukan laju masuknya air ke dalam drum. Oke. Kalau bingung ya selalu coba gambarkan ya. Kita gambar. Misal kita punya drum ini. Kemudian airnya apa namanya? Oke. Jari-jarinya adalah 50 cm. Ini drumnya nggak proporsional tapi nggak masalah ya. Jadi kita punya jari-jarinya. Ini adalah jari-jari ya. R adalah 50 cm. Kemudian diisi sampai ketinggian 40 cm. Anggaplah di sini 40 cm. Diisi hingga ketinggiannya H adalah 40 cm. Kemudian pada ketinggian ini, laju perubahan ketinggian air adalah 1 cm per detik. DH dt adalah 1 cm per detik. Nah, karena tabungnya, drumnya berbentuk silinder ya, di sini R-nya jari-jarinya konstan atau tidak dari bawah sampai ke atas? Enggak, Pak. Enggak. Sama, lurus ke atas. Berarti konstan atau tidak? Konstan, Pak. Konstan ya. R-nya konstan. kebalik. Sehingga di sini kita punya rumus volume. Oke, yang ditanyakan adalah laju masuknya air ke dalam drum. Berarti masuknya air ke dalam drum itu kan mengubah volume ya. Berarti yang ditanyakan adalah dV dt sama dengan berapa gitu ya. Nah, untuk drum berbentuk silinder ini rumus volumenya apa? PR kuadrat H.
Pi R kuadrat H ya. Oke, karena R-nya konstan, kalau kita mau cari rumus dV dt-nya, dV dt-nya apa? 2 pi R-nya R. konstan ya. Oh, PR kuadrat DH dt, Pak. Pi R kuadrat DH dt. Di sini jari-jarinya tetap tidak berubah. Makanya jari-jarinya kita tidak turunkan terhadap waktu. Ya, sebenarnya kalau mau kita anggap jari-jarinya berubah terhadap waktu ya, maka turunannya kan jadi seperti ini pakai aturan perkalian ya. Ditambah 2 pi R H dr dt. Tapi kan kalau R-nya konstan, ini akibatnya dr dt itu sama dengan 0 ya. Maka area yang ini sama dengan 0. Maka yang kita punya turunannya hanya bagian yang depan saja. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke, karena yang ditanyakan adalah dV dt, kita tinggal masukkan saja ya. Kita tinggal masukkan saja. dV dt adalah pi R kuadrat ya, R-nya adalah 50. Pi 50 kuadrat kali dH dt-nya adalah 1 ya. Sehingga dV dt-nya adalah 50 kuadrat itu 2500 pi cm kubik per detik. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, soal nomor berapa lagi yang ingin dibahas? Pak, sebentar Pak, mau nanya Pak. Oh iya, silakan. Kalau Iya, misalnya pakai aturan rantai untuk 40 nih Pak, dV per DH kali DH per dt gitu bisa nggak Pak? dV dH kali dH dt. Ini maksudnya gimana? Nanti jadinya dV per DH gitu Pak. Tapi hasilnya dapat 2500 pi juga Pak. Ya, itu karena dH dt-nya kebetulan 1 ya. Oh gitu. Oke, terima kasih Dikalikan Pak. Terima 1 kasih. nggak berubah gitu ya. Kalau pakai aturan rantai yang benar kayak gini maksudnya ya. Maksudnya dV dt adalah dV dH kali dH dt. Ini nggak salah memang. Gitu, Pak. dVdh-nya apa? dVdh-nya adalah pi R kuadrat ya. Karena pi R kuadrat H diturunkan terhadap H hanya hilang ya. Kemudian dikalikan dH dt sehingga kita dapat pi R kuadrat dH dt ya. Sama kan dengan yang saya kotakin sebelumnya? Oh, Pak. Sama, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, soal nomor berapa lagi yang ingin dibahas? Soal nomor berapa lagi? Nomor, kalau boleh nomor 32 yang F Pak. Nomor 32 yang F. Iya Pak.
turunan dari ini. Oke. Ini saya tulis dulu, ini soal nomor 32 ya. Ditanyakan F aksen. Bukan F aksen soal. Y aksen. Atau DY DX sama dengan apa? Ini kira-kira kita pakai aturan apa? Implisit. Pakai aturan rantai ya. Misalkan U-nya adalah U-nya adalah 5 min 7X. Berarti DU DX adalah apa? Negatif 7, Pak. Min 7. Baru kita selesaikan ya. DY DX adalah DY DU dikalikan DU DX. DY DU-nya apa? Pangkat pangkat U. 5. Pangkat 5 kurang 7X. Ya, DY DU-nya kita tulis biar nggak bingung ya. Pangkat U dulu ya. Kemudian dikalikan dengan DU DX. DU DX adalah min 7. Sehingga dari sini kita dapat min 7 pangkat U, atau yang paling benar jawabannya adalah, kalau sampai sini masih belum 100% benar ya. Yang paling benar adalah min 7 pangkat 5 min 7X. Untuk ini sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang mana lagi yang mau dibahas? Yang mana lagi yang mau dibahas? Nomor 34, Pak. 34, dua-duanya? Iya, boleh, Pak. Yang ditentukan adalah turunan kedua ya. Kita jawab untuk A dulu. A, untuk mencari DY DX ya, pertama kita cari turunan pertama ya. Turunan pertama yaitu DY DX yang kita cari. Ini kita pakai apa? Implisit. Turunan implisit ya. Berarti kita mau mencari D DX dari XY plus Y kuadrat sama dengan D DX dari 1 ya. Dimana ini kita punya D DX dari X kali X kali Y ditambah D DX dari Y kuadrat sama dengan 0 ya, karena turunan dari konstanta itu selalu 0 ya. Nah, dari sini baru kita turunkan. Turunan XY terhadap X kita pakai apa ini? Kalian, Pak. Pakai aturan perkalian ya. Berarti di sini kita punya
turunan X kali terhadap X1 ya, 1 kali Y ditambah X kali DY DX ya. Kemudian ditambahkan dengan turunan dari Y kuadrat terhadap X. Ini apa? 2Y DY DX. 2Y DY DX. Ini sama dengan 0. Ya. Sehingga kita punya dari sini X plus 2Y DY DX adalah min Y. Sehingga kita punya DY DX adalah min Y per X plus 2Y. Ini masih baru DY DX ya. Saya kasih tanda warna merah dulu. Karena ini belum selesai. Nah, baru kemudian kita cari turunan kedua. Turunan kedua, yaitu D kuadrat Y DX kuadrat. Nah, turunan keduanya apa? Kita cari dari turunan pertamanya ya. Turunan kedua ini adalah D DX dari DY DX ya. Atau kita tuliskan sebagai D DX dari min Y per X plus 2Y. Ini kita pakai aturan apa? Kita pakai aturan apa? Aturan pembagian. Yaitu yang U aksen V min UV aksen per V kuadrat ya. Berarti pasti hasilnya adalah dibagi dengan V kuadrat ya. Dibagi dengan X plus 2Y kuadrat. Tinggal atasnya gimana? Kata atasnya adalah min X plus 2Y DY DX karena U aksennya adalah min DY DX ya. V-nya adalah X plus 2Y. Kemudian min UV aksen. Ya. U-nya adalah min Y, berarti jadi plus Y. V aksennya adalah 1 plus 2 DY DX. Sehingga di sini kita bisa tuliskan sebagai dibagi dengan X plus 2Y kuadrat ya. Pembilangnya adalah di sini ada min 2Y DY DX ditambah 2Y DY DX habis ya. Berarti kita punya Y min X DY DX. Ini baru kita masukkan ke situ ya, DY DX yang kita punya. Sehingga kita akan dapat Y min X kali X kali min Y per X plus 2Y dikalikan dengan 1 per X plus 2Y kuadrat. Yang mana ini kita bisa jabarkan ya. Kita jadi punya, oke. Kalau yang sebelah kirinya kita samakan penyebut, ya, maka kita punya Y kali X plus 2Y, kemudian min kali min, ya, plus XY per, nah sekarang penyebutnya jadi sama ya, X plus 2Y dikalikan dengan 1 per
X plus 2Y kuadrat. Sehingga akhirnya kita dapat XY, ada XY juga, berarti 2XY dua Y X plus 1 per X plus 2Y pangkat 3. Kalian jangan tanya ini dapatnya dari mana, kalian harus coba sendiri ya, kenapa akhirnya bisa dapat ini. Ini baru jawaban untuk A ya. Untuk B gimana? 34B 34B kita punya Y kuadrat sama dengan E pangkat X kuadrat plus 2X. E pangkat X kuadrat plus 2X. Maka dari sini kita punya turunannya adalah ya, 2Y dy dx adalah 2x e pangkat x kuadrat plus 2. Atau kita punya dy dx adalah apa? X e pangkat x kuadrat plus 1 per y. Atau ini kita bisa tuliskan sebagai x e pangkat x kuadrat plus 1 per e pangkat x kuadrat plus 2x. Nah, kalau sudah kayak gini ya, kita bisa langsung pakai aturan perkalian aturan pembagian dari yang paling kanan ya. Berarti turunan keduanya adalah d kuadrat d dx dari x e pangkat x kuadrat plus 1 per e pangkat x kuadrat plus 2x. Yaitu dengan aturan pembagian kita punya pembilangnya adalah e pangkat x kuadrat plus 2x e pangkat x kuadrat kali e pangkat x kuadrat plus 2x min x e pangkat x kuadrat plus 1 dikalikan dengan turunan penyebutnya. Turunan penyebutnya adalah 2x e pangkat x kuadrat plus 2. Ini semua kita bagi dengan semuanya kita bagi dengan e pangkat x kuadrat plus 2x kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ya. Kita punya
Apa saja ini? Oke, langsung kita kalikan saja ya. E pangkat X kuadrat kali E pangkat X kuadrat adalah E pangkat 2X kuadrat. Kemudian E pangkat X kuadrat kali 2X adalah plus 2X E pangkat X kuadrat. Kemudian ditambah 2X E pangkat 2X kuadrat. Kemudian dikalikan ditambahkan dengan 4X kuadrat E pangkat X kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan apa ini? X kali 2X. Berarti 2X kuadrat E pangkat 2X kuadrat. Kemudian min 2X E pangkat X kuadrat min 2X E pangkat X kuadrat min 2. Semuanya kita bagi dengan E pangkat X kuadrat plus 2X kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan ya. X, 2X E pangkat X kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Kemudian sisanya ini 2X E pangkat 2X kuadrat. Ini nggak bisa. Oke. Berarti di sini kita punya E pangkat 2X kuadrat kali 1 plus 2X plus 2, sorry, bukan plus 2, min 2X kuadrat, kemudian ditambahkan dengan E pangkat X kuadrat kali, apalagi ini, E pangkat X kuadrat, yang E pangkat X kuadrat saja, kali 4X kuadrat min 2X, kemudian ini min 2, semuanya dibagi dengan E pangkat X kuadrat plus 2X dikuadratkan. Ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Jadi kalau ditanya turunan kedua, berarti kita cari dulu turunan pertama ya, yaitu dy dx. Setelah kita dapat dy dx-nya apa, baru kita turunkan lagi. Apakah sudah cukup jelas ini? Pak, mau nanya lagi dong, Pak. Ya. Itu yang bagian paling atasnya yang akhir-akhirnya kan udah ketemu tuh X pangkat X pangkat 2 plus 1 per Y sama dengan sekian. Itu kenapa Y-nya tiba-tiba jadi itu lagi, Pak? Jadi pangkat X. Good point ya. Ini saya salah. Karena di sini harusnya ada akar.
tapi nggak usah diubah. Ini kita nggak pakai ini ya. Kok nggak ada yang interupsi dari tadi ya? Saya nungguin ada yang interupsi, nggak ada. Karena memang jawabannya ini salah. Ya. Tapi sudah bagus Akasha bisa menyadari kesalahannya. Maksudnya kesalahan yang saya buat di situ ya. Supaya nggak bingung, kita tulis ulang ya. Maka di sini kita pakai kita punya E pangkat X kuadrat plus 2x kuadrat E pangkat X kuadrat, karena kita punya turunan dari E pangkat X kuadrat itu 2x ya, 2x E pangkat X kuadrat, berarti dikalikan dengan Y minus apa ini, minus X E pangkat X kuadrat plus 1 dy dx ya. Kita bagi semuanya dengan y kuadrat. Sehingga kita dapat bahwa ini adalah y E pangkat X kuadrat dikalikan dengan 1 plus 2x kuadrat dikurangi dengan X E pangkat X kuadrat plus 1 kali X E pangkat X kuadrat plus 1 dibagi dengan Y. Kemudian semuanya kita bagi dengan Y kuadrat. Sehingga kita dapat bahwa ini adalah Y kuadrat E pangkat X kuadrat kali 1 plus 2X kuadrat dikurangi dengan X E pangkat X kuadrat plus 1 dikuadratkan per Y pangkat 3. Oke, sekarang sudah benar? Pak. Ya. Masih bingung, Pak. Cara kali DDX-nya jadi yang kayak sebelah kanannya gimana, Pak? Yang mana? Yang di baris kedua. Masih itu. Baris kedua itu kan aturan pembagian ya. Oh, iya, oke, Pak. Kita di sini misalkan U-nya adalah X E pangkat X kuadrat plus 1 dan V-nya adalah Y.
Yang mana lagi yang mau dibahas? Nomor 3 Pak. Hmm? 36 yang Pak. Nomor berapa? 36 36. yang poin Kak. Sebentar ya. Ada yang mau. Nomor 36 yang mana? Yang Kak, Pak. Yang K. Nomor 36 yang K ya. Oke, kira-kira pakai aturan apa ini? Kita mencari turunannya. Turunan inverse trigonometri, Pak. Kita misalkan dulu ya. Misal U adalah tangan X ya. Maka du dx adalah apa? Kalau U-nya tangan X, du dx-nya apa? Apa? Secant kuadrat X ya. Pak. Oke, berarti sekarang kita punya Y-nya adalah secant inverse U ya. Berarti di sini kita punya dy du-nya apa? Satu per apa Pak? Belum. Kalau bingung tinggal buka ini ya. Sekalikan Turunan dari inverse trigonometric function. Kalau nggak salah ini agak ke belakang ya. Turunan dari secant inverse. Turunannya adalah 1 per ini. Berarti turunannya adalah 1 per mutlak U kali akar U kuadrat min 1 ya. Atau kalau U-nya kita tulis tangan X berarti 1 per mutlak tangan X kali akar tangan X kuadrat min 1 ya. Ada identitas trigonometri yang bisa kita pakai nggak di situ? Kalau bingung supaya nggak kelamaan ya, kita langsung buka aja mana trigonometri fungsi.
Identitas trigonometri yang menghubungkan tangen X. Oh, kalau 1 plus tangen kuadrat itu adalah sekant kuadrat. Tapi karena yang kita punya adalah tangen kuadrat min 1. Karena yang kita punya adalah tangen kuadrat min 1, berarti kalau kita ganti, oke. Satunya adalah sekant kuadrat min, tidak membantu ya, nggak usah diganti berarti. Nah, sehingga dari sini kita dapat bahwa y aksen ya, atau dy dx adalah dy du kali du dx ya, yaitu kita punya sekant kuadrat x dibagi dengan mutlak tangen x akar tangen kuadrat x min 1. Selesai. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Pak, ini kan Ya. rumus nyelesainnya pakai rumus langsung dari sananya. Kalau misalnya manualnya gimana, Pak? Nggak usah dipikir. Nanti UTS-nya open book kan ya. Asal nggak buka pikiran temannya, tinggal buka slide aja. Oh, oke, Pak. Kalau mau lihat cara manualnya ya dipelajari yang ada di slide itu ya. Nih, proses mencari turunan dari secant inverse. Sampai dapat ini. Oke, soal yang mana lagi yang mau dibahas? Kita masih punya waktu 37 menit. Sudah bisa semua? Yang mana lagi yang mau dibahas? Kita dari sekian banyak soal, terlalu mudah bagi kalian atau gimana nih? Nggak ada yang bertanya. Nomor 39, Pak. 39, lagi-lagi soal cerita. Padahal ini justru soal cerita seperti ini kalian harusnya benar-benar pahami, karena yang kita temui di kehidupan nyata itu ya bentuknya soal-soal cerita kayak gini ya. Sebuah balon berbentuk bola sempurna ditiup dengan laju 2 cm kubik per detik. Berarti kita punya ini laju perubahan volumenya ya. Kita punya berarti dV. dt-nya adalah 2 cm kubik per detik. Tentukan laju perubahan bola. Ini yang ditanyakan, saya kasih warna hijau ya. Laju perubahan jari-jari bola saat jari-jari bolanya adalah
5 cm. Berarti diketahui lagi kita punya R adalah 5 cm. Nah, karena bentuknya adalah bola sempurna, berarti volume bola apa? 4/3 pi kali R pi R pangkat 3. 4/3 pi R pangkat 3 ya. Nah, dari sini kalau kita turunkan terhadap waktu, kita punya sebelah kirinya sama dengan apa? dV bola per dt ya, sama dengan apa? Sama dengan 4 pi R pangkat 2. terus Di kurang tahu Pak D-nya. dr dt. RDT. Ya. Turunan dari R pangkat 3 terhadap T adalah turunan dari R pangkat 3 terhadap R dikalikan dengan turunan dari R terhadap T ya. Berarti di sini kita punya turunan R pangkat 3 terhadap R adalah 3R kuadrat. Turunan R terhadap T adalah ya tetap dr dt. Ya. Nah, berarti dari sini kita punya bahwa dr dt-nya adalah 1/4 pi R kuadrat dV bola dt. Maka kalau kita evaluasi ya, dr dt-nya adalah 1/4 pi R kuadrat ya, R-nya adalah 5 kuadrat kali dV bola dt ya. dV bolanya adalah 2. Ini kita coret 2 gitu ya. Berarti kita akan punya 1/50 pi cm per detik. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang mana lagi yang mau dibahas? UTS-nya materi dari pertemuan pertama loh ya, bukan dari setelah kuis 1 ya. Yang mau dibahas yang mana lagi? 36 yang F, Pak. 36 yang F. Oke, nomor 36 yang F. Di sini kita misalkan U-nya adalah 1/X ya. Maka dari sini kita punya DU. DX adalah apa?
du dx adalah min 1 X kuadrat. 1 per X kuadrat ya. Kemudian Y-nya adalah cos inverse dari U ya. Berarti di sini dy du apa? Kalau bingung ya lihat lagi ya, di slide-nya. Inverse trigonometric function. Turunan dari cos min 1 per akar. Oke. Ini adalah min 1 per akar 1 min U kuadrat ya. Berarti ini sama dengan min 1 per akar 1 min 1 per X kuadrat atau kita bisa tulis sebagai min 1 per akar X kuadrat min 1 per X kuadrat ya. Atau kita juga bisa tulis sebagai min akar X kuadrat per X kuadrat min 1. Sehingga dy dx adalah dy du kali du dx ya. Atau kalau mau kita pakai yang bentuk yang sebenarnya, maka kita pakai yang ini ya. Kita punya dy du-nya adalah 1 per akar X kuadrat min 1 per X kuadrat dikalikan dengan, karena negatif kali negatif kan hilang ya, dikalikan dengan 1 per X kuadrat. Atau ini adalah 1 per X kuadrat kali akar X kuadrat min 1 per X kuadrat. Atau ini adalah 1 per X kali akar X kuadrat min 1. Karena kalau kita ambil salah satu X-nya, kan ini X kuadrat adalah X kali X ya. X-nya 1 saja kita ambil, jadi tinggal pangkat 1. Yang satunya kita masukkan ke dalam akar menjadi X kuadrat, kalau dibagi dengan X kuadrat habis ya, 1. Nah, ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, yang mana lagi yang mau dibahas? 35B, Pak. 35B. Soal nomor 35 ya.
ini kita blok aja yang nggak diperlukan ya. Kita blok pakai kalau di OneNote saya nggak bisa insert. Cuma insert gambar. Selain itu oke, mungkin saya harus pakai ini. Atau saya pakai body. Kayaknya putih. Supaya saya bisa menghapusnya. Kita balik ke warna hitam lagi. Nah, tentukan persamaan garis singgung untuk kurva berikut. Ya. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, prosesnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita mencari apa? Gradien, Pak. Gradien. Mencari gradien ya. Gradiennya atau M adalah dy dx ya. Sama dengan berapa gitu ya. Kita cari pakai mencari turunan dx dari ini. Jadi kita punya dx dari x sin 2y sama dengan dx dari y cos 2x. Dimana dari sini kita dapat bahwa pakai aturan perkalian ya, kita dapat sin 2y plus 2x sin 2y dy, bukan sin. Turunannya sin itu cos ya. Cos 2y dy dx. Karena ini yang pertama kita turunkan x-nya, berarti tinggal sin 2y. Yang kedua kita turunkan sin 2y-nya terhadap x, berarti kita punya cos 2y kali 2 dy dx. Ini sama dengan cos 2x kali dy dx ditambah bukan tambah, sekarang min 2y sin 2x. Sampai sini bisa dipahami? Yang sampai sini bisa dipahami? Pak mau bertanya, Pak. Iya. Sehabis sin 2y itu memang tambah 2x atau x, Pak? Mana? Yang Tambah persamaan. 2x. Oke. Turunan dari cos turunan dari sin 2y terhadap x ini adalah cos 2y dikalikan dengan turunan 2y terhadap x, yaitu 2 dy dx ya. Maka ini adalah 2 cos 2y dy dx. Makanya di sini kenapa jadinya 2x. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, di sini kita kumpulkan ya, sehingga kita mendapatkan bahwa dy dx-nya adalah apa?
adalah min 2y sin 2x min sin 2y ya per per 2x cos 2y min cos 2x. Kemudian ini kita mau evaluasi di titik pi per 4, pi per 2. Kita evaluasi di titik pi per 4, pi per 2. Kita evaluasi di titik pi per 4, pi per 2. Berarti kita akan dapat bahwa gradiennya adalah min 2 kali pi per 2 sin 2x ya, berarti sin pi per 2 kali pi per 4 kan pi per 2 ya. Kemudian min sin 2 kali y, berarti sin pi dibagi dengan 2 kali x yaitu pi per 4 cos 2 kali y ya, cos pi min cos 2x. 2x adalah pi per 2. Sehingga kita dapat nilainya adalah min pi sin pi per 2 berapa? 1 ya. Pi per 2 itu kalau dalam derajat itu kan 90 derajat ya. Berarti sin pi per 2 adalah 1. Min sin pi berarti min 0 ya. Dibagi dengan 2 kali pi per 4 ya, berarti pi per 2 kali cos pi ya. Cos pi itu berapa? Min 1. Pi itu berarti 180 derajat ya. Cos 180 derajat itu min 1. Kemudian ini min cos pi per 2. Cos pi per 2 berapa? 0, Pak. 0. Berarti kita punya ini berapa berarti dx-nya? Minnya hilang ya. Pi dibagi pi per 2. Berarti kita punya 2. Ini adalah gradiennya. Nah, sekarang kita punya persamaannya adalah y sama dengan mx plus c ya. 2 ini sama dengan m ya. Kalau y sama dengan mx plus c, berarti kita punya c-nya adalah y min mx ya. Sama dengan y min 2x. Kita mau evaluasi di pi per 4, pi per 2. Ya, sehingga kita punya ini adalah pi per 2 min 2 kali x-nya adalah pi per 4. Ini adalah 0. Sehingga kita punya persamaan garisnya, persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan 2x. Selesai. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, Ya. yang di bawah DY. Gimana, Farel? Nggak kedengeran suaranya. Ini Farel ngomong nggak sih? Mute, Pak. Oke, diulangi.
Halo, Pak. Ya. Yang min 2 dalam kurung pi per 2 kali sin pi per 2 kurang sin pi. Nah, di situ kan min 2 pi per 2, jadi tinggal min pi. Terus yang sin pi per 2 kemana, Pak? Sin pi per 2 kan 1. Sin 180. Oh iya. Terus habis itu kalau pi per 2 itu 90 derajat ya. Oh iya, Pak. Terus? Min sin pi, min sin 180. Min sin 180, sin 180 derajat berapa? 1. Ya. Oh. Oh, oke, Pak. Sorry, gak lihat. Terus sudah jelas sekarang, Farel? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah. Ada lagi? Pak, cos Ya. 2x-nya tuh kok pindah jadi penyebut, Pak? Kok pindah Cos jadi 2x. cos pi per 2 ya? X-nya berapa? Maksudnya pindah jadi penyebut gimana? Di dy dx? Iya, yang di atas tuh cos 2x dy dx kurang 2y sin 2x. Itu di bawahnya berubah jadi penyebut, Pak. Iya, ini kan ada dy dx-nya ya. Kita kumpulkan yang ada dy dx-nya, kita kumpulkan. Yang ada dy dx-nya kita kumpulkan ke sebelah kiri. Yang nggak ada dikumpulkan sebelah kanan sama dengan. Proses dari sini, dari sini, dari yang atas ini ke bawah, dicoba sendiri di rumah. Ya. Simpelnya sih ini kita pindah ke kiri, kemudian yang nggak ada dy dx-nya kita pindah ke kanan. Ada pertanyaan lagi? Berarti dia jadi penyebut ya, Pak? Kalau dipindahin gitu. Ya kan dipindah ke kiri kan nggak jadi penyebut, kan ini penjumlahan ya. Berubah jadi negatif kan. Ya, ilustrasinya gini deh. Saya cuma kasih tahu ilustrasinya, kalau saya nggak mau ini ya, supaya kalian belajar. A plus bx sama dengan cx min d. Berarti kita punya bx min cx sama dengan min d min a. Jadi kita punya b min c. X sama dengan min D min A. X-nya adalah min D min A per B min C. Ini masih basic ya. Operasi dasar ini. Nah, di SMP ada. Soal nomor berapa lagi yang mau dibahas? Nomor berapa lagi yang mau dibahas? Kalau sudah mau diakhiri, nggak apa-apa. Hah? 25. Iya, yang C. Yang C.
25 yang C ya. Semua asimtot datar. Asimtot datar itu berarti apa? Horizontal vertikal gitu. Datar itu berarti horizontal ya. Datar itu adalah horizontal. Berarti yang kita cari apa? Saat X menuju positif tak hingga, ya. Berarti kita punya limit X menuju positif tak hingga dari Y adalah limit X menuju tak hingga dari akar akar 9 X pangkat 4 plus 1 per 2X kuadrat plus 1. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 2 ya. Karena kan X pangkat 4 kalau diakarkan kan 2 ya. Pangkatnya jadinya. Berarti ini kita kalikan dengan 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat. Dari sini kita akan punya limit X menuju tak hingga dari akar 9 plus 1 per X pangkat 4 per 2 plus 1 per X kuadrat, yaitu akar 9 per 2, yaitu 3 per 2. Kemudian saat X menuju negatif tak hingga, kita punya limit X menuju negatif tak hingga dari Y. Ini kalian hitung sendiri, harusnya juga dapat 3 per 2. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 3 per 2. Itu saja. Sudah jelas? Kalau yang ditanya asimtot tegak gimana, Pak? Kalau yang ditanya asimtot tegak, berarti dicari yang membuat penyebutnya 0. Nah, yang membuat penyebutnya 0 dan dan limit di titik itu menuju positif atau negatif tak hingga ya. Di sini kan penyebutnya tidak mungkin 0 ya. Jadi di sini tidak ada asimtot tegaknya. Contoh asimtot tegak ada memang di soal itu ada nggak? Asimtot tegak nggak ada ya, cuman asimtot datar saja. Berarti, oh ini ada nomor 27. Kita misalkan kerjakan yang nomor 27. Untuk A, pembuat 0 penyebutnya adalah X sama dengan 0. Maka kita perlu cek ya, apakah limit X menuju 0 dari kanan bagaimana limit X menuju 0 dari kanan dari 5 per 2X. Ternyata kita dapat bahwa ini adalah positif tak hingga. Kemudian limit X menuju 0 dari kiri ya, 5 per 2X, kita dapat bahwa ini adalah negatif tak hingga. Karena seperti ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa
X sama dengan 0 adalah asimtot tegak. Untuk mencari asimtot tegak itu kita sebenarnya cukup perlu cek salah satu aja ya, dari kanan ataupun dari kiri. Asalkan salah satunya nilainya positif tak hingga, maka kita dapat asimtot bahwa dia adalah asimtot tegak. Begitu juga dengan yang B ya. B ini pembuat nolnya. Penyebut adalah X sama dengan 2. Kemudian kita cek limit X menuju 2 dari kanan. Dari 1 per X min 2. Ternyata kita dapat bahwa ini adalah positif tak hingga. Maka dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Dan untuk di sini kebetulan limit X menuju 2 dari kirinya 1 per X min 2 itu juga sama dengan negatif tak hingga ya. Berarti kita bisa menyimpulkan hal yang sama. Jelas ya? Jelas, makasih Pak. Ini dalam waktu ini tidak sampai 2 jam ya. Kita 1 jam 38 menit. Kita sudah mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soal kita sudah selesai kerjakan gitu ya. Dalam waktu 1 jam 38 menit. Berarti besok harusnya ketika UAS 2 jam itu cukup untuk mengerjakan 10 soal. Waktunya sudah habis ya, karena saya tidak bisa menambahkan waktu untuk hari ini ya. Sampai bertemu nanti sore di kuis 2, nanti sore jam 4 ya. Selamat belajar. Saya akhiri dulu kuliah pagi ini ya. Sampai bertemu nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.